Baik kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Salam. sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya Ya pun. Ya, pun. Bu. Ya Oke, pun. sambil menunggu yang lain, kita mulai saja kakak-kakak karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:05. Pada malam hari ini kita akan berbicara atau membahas tentang rencana tindak lanjut RTL program pengembangan kompetensi guru PJOK, yang mana dasar dari LTL itu adalah perancangan pembelajaran berbasis proyek. Baik kakak-kakak, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, langsung saja. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang rencana tidak lanjut RTL. Nggak terasa ya, udah bentar lagi. Kakak-kakak Zoom-nya kurang lebih 3 pertemuan lagi ya. 3 apa 4. Salam dan bahagia kakak-kakak. Semoga kakak-kakak senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, semangat, kemudian tentunya kebahagiaan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang RTL, tapi sebelumnya kita mindfulness dulu kakak-kakak. Ya, meskipun kakak-kakak berada di lokasi masing-masing, ada yang hanya bisa mendengarkan, ada yang bisa melihat dan mendengarkan. Mari kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Hitungan ketiga, silahkan kakak-kakak ambil napas, kemudian nanti keluarkan napasnya sampai dengan instruksi saya selesai. Baik kakak-kakak, silakan tarik napas. 1, 2, 3. Ambil dalam. Kemudian hembuskan. Pikirkan bahwasanya kita pada malam hari ini akan memasuki momen yang sangat penting terkait dengan membahas instruksi RTL yang nantinya akan kakak-kakak bawa dalam KBS masing-masing. Tarik nafas, hembuskan, fokus, rileks. Kita ikhlaskan diri kita untuk membagi waktu pada malam hari ini 1 jam bersama saya dalam program PKG PJOK. Kemudian munculkan rasa syukur dalam diri. Sampai saat ini kita masih bisa bernafas, masih bisa bertemu tatap maya, masih bisa belajar, sehingga mudah-mudahan pada malam hari ini dengan keikhlasan kita akan bisa mudah menyerap ilmu dari materi yang akan saya sampaikan. Baik kakak-kakak, lanjut saja. Sudah tadi saya awali ke kesepakatan bersama. Silahkan menyalakan kamera jika memungkinkan. Matikan mikrofon jika tidak diizinkan. Kemudian hadir seutuhnya. Tadi sudah mindfulness. Menghargai waktu bersama. Maksimalkan fitur chat. Klik raise hand sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Nah, kemarin pembelajaran modul 3 singkat, padat, dipercepat. 2 hari selesai. Tugasnya luar biasa. Kakak-kakak diajak untuk membuat program, kemudian membuat perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, memahami
penugasan rencana tindak lanjut atau RTL. Agenda kita sesi ini yang pertama, siapan belajar sudah, penyampaian tujuan sudah, komitmen belajar. Refleksi awal 10 menit, nanti penyampaian RTL 20 menit, dialog 7 menit, penutup 3 menit. Dahuluan, ya, untuk persiapan belajar, di situ ada keterangan level 1 sampai 10. Berdasarkan kesiapan belajar kakak-kakak, silahkan ditulis di forum chat. Pada saat ini, detik ini, kakak-kakak di level berapa untuk siap belajar. Dengan kondisi apapun yang kakak-kakak rasakan. Ada di level berapakah, silahkan diisi di forum chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kak Dwiki amin. Oh, Kak Robertus setuju. Kak Dwiki tadi aminnya. Semangat. Enggak doyong. Kak Denny setuju. Kak Dini 6. Kak Aisyah 7. Kak Erna 6. Kak Dwiki 6. Kak Daner 7. Kak Rifki 6. Oke. Boleh minta diperjelas nih dari yang pertama. Ada Kak Robertus Joko, kenapa mengetik 7, tidak angka yang lain? Silakan open mic. Baik, kakak, kenapa saya mengetik nomor 7? Karena masih ada sedikit mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya, maka itu saya mengatakan 7. Mau mengatakan 5, ya masih semangat untuk itu, persiapannya masih ayo itu. Namun ya itu tadi masih terkendala beberapa hal, maka saya tuliskan 7. Demikian, Kak. Masih di mute, Pak, Kak. Oke, mohon maaf. Iya, terima kasih Kak Joko. Selanjutnya Kak Denis, kenapa kok nomornya 7 juga? Ini soulmate-an banget Kak Denis sama Kak Joko nih. Silakan open mic. Kak izin menjawab, kenapa diangkat 7? Menurut saya 7 cukup cukup menggambarkan situasi saya saat ini begitu. Angka 7 juga ya bisa dikatakan masih seimbang lah. Mudeng banget ya ora, enggak mudeng juga ya enggak gitu, maksudnya ya standar-standar saja begitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ada Kak Dini menuliskan level 6. Ceritakan kenapa Kak Dini nulis level 6. Baik Kak, untuk level 6 di sini kenapa? Karena yang pertama, kebetulan sore ini kondisi badannya drop lagi, jadi agak kurang bersemangat. Dan juga ada beberapa tugas yang belum terselesaikan Kak, tapi tetap semangat untuk mengikuti Jimit pada malam hari ini. Seperti itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dini. Semoga diberikan semangat yang luar biasa, senantiasa diberikan kesehatan, sehingga bisa tetap menghadirkan level lebih dari 6 ya Kak Dini ya. Dan semoga kawan-kawan yang lain apapun kondisinya, semoga hari ini dan seterusnya kita akan diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik, lancar, berkah, dan tentunya kita bisa bercengkrama dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman tercinta, dan kita tentunya berharap agar ilmu kita senantiasa bisa kita amalkan sehingga menjadi ladang pahala untuk kita. Kak Aisyah di level 7, monggo diceritain Kak Aisyah, apakah sudah
mapan di Pringsewu apa masih kembali ke Malang? Izin Kak, alhamdulillah sudah di level 7. Kemarin sempat nggak mengikuti dengan baik, jadi sekarang alhamdulillah sudah siap untuk melakukan RTL seperti contoh yang Kakak berikan dan melihat contoh-contoh lain dari berbagai teman-teman yang sudah melakukan diseminasi di tahap 1 Panggamus. Jadi seperti itu, jadi insya Allah siap belajar sampai akhir kegiatan diseminasi ini. Begitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aisyah, luar biasa, banyak referensinya berarti ini dari kabupaten sebelah, ya nanti sambil dicek-cek di YouTube, sudah banyak kok referensi, karena tugas ini memang di-upload di YouTube, jadi kalau kita ketik, luar biasa banyak banget dilihat. Ada Kak Erna, tuliskan angka 6, ayo Kak Erna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menuliskan angka 6 ini karena apa ya Kak ya? Dengan kondisi yang kemarin saya bed rest, kemudian saya juga apa ya, banyak sekali kendala-kendalanya, saya juga agak nggak mudeng jujur ya Kak ya. Jadi saya ini butuh proses banget untuk apa namanya, belajar lagi gitu. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan bisa apa namanya, mengikuti sampai dengan akhir. Amin, gitu aja sih Kak. Terima kasih Kak Erna, tetap semangat Hmm, ya. Jadi kalau iya, ada sama-sama Kak. pertanyaan-pertanyaan, disampaikan aja, bisa chat, bisa apa. Iya Tatap Kak, siap, Maya. makasih. Kak Dwiki Iya, Dermawan. iya. Ya, Kak Dwiki, mana suaramu? Kak Dwiki lewat chat itu Kak. Oke, Jadi mood Kak Kak. Dwiki, ya masih kurang enak badan. Bosen Zoom aku 2 tahun berturut-turut nggak ada selesainya ini Zoom, nggak bosen kok. Tapi ini jadi semangat lagi karena bentar lagi mau ngadain SEM di sekolah. Wis. Oke, terima kasih Kak Dwiki. Selanjutnya di bawah Kak Dwiki ada Kak Danar. Monggo Kak Danar. Baik, terima kasih Kak Arif. Kenapa saya persiapan belajarnya di level 7? Karena angka 7 ini 2 tingkat dari angka 5 dan 3 tingkat sebelum angka 10. Dan harapannya saya tidak mau di angka 5 dan harapannya bisa 3 tingkat lagi ke angka 10, tapi bantuan dari Kak Arif. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Danar. Kemudian ada Kak Rifki dengan angka 6-nya. Iki arep nulis 9 tapi kewalik kaya ini. Ayo Kak Rifki, monggo. Jackson Kak Rifki. Oke Kak, Ya, ini lagi di rumah sakit Kak Arif. Ini keluar bentar. oke. Oke, monggo monggo. Jadi Ya, keluar bentar kamar. Untuk persiapan belajar saya di level 6 karena saya tahu masih banyak kendala-kendala teknis ya, terutama yang perlu disiapkan dari peserta didiknya, juga persiapan alat-alatnya dan lain-lain. Jadi kedepannya harapannya yang bisa meningkat ke level 7, 8, dan 9, dan 10. Mungkin itu aja Kak Arif. oke, terima kasih Kak Rifki, tetap standby. Siap Kak Arif.
Ya, kemudian ada Kak Rahmat. Ya, Kak Rahmat. Ya, siap Kak. Kenapa di level 6 Kak? Ini udah janji sama anak istri soalnya malam ini mau keluar. Tadi ketika jam 2 nggak bisa, anaknya pada lagi tidur semua. Ya udah, tetap malam ini harus dilaksanakan. Takutnya Oke. apa namanya cemberut semua Kak. Jadi tetap memantau Kak. Terima kasih. Aduh. Oke. Terima kasih Kak Rahmat ya, kakak-kakak semua. Luar biasa. Ada Kak Auladi di level 5. Ya, Kak Auladi, tunjukkan pesonamu. Apakah Ya Kak, ini Kak Auladi? ya, Ya, dipersilakan Kak. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya di level 5 karena beberapa kali Zoom kemarin saya nggak ikut Kak, yang ikut adik saya. Jadi saya nggak tahu materi yang disampaikan apa. Jadi ini anak saya juga rewel, kebetulan belum pulang dari rumah sakit juga ini Kak. Seharian juga di rumah sakit ya lumayan melelahkan. Mungkin itu aja Kak. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Udah semua ini ya. Mana Pak Eko belum nulis ini? Pak Eko, monitor. Monitor Pak. Ya Kak, ini Ya, monitor juga levelnya di berapa Pak sambil Eko? ini sama kayak Kak Oladi nih, karena banyak sekali hal yang tidak saya ikuti nih, sambil disambil juga ini lagi setir mobil juga, mau latihan juga, tapi kita usahakan untuk nyimak biar nanti semuanya hasilnya baik, maksimal, dan bisa sesuai lah apa harapan saya lah, terutama untuk di PKG ini lainnya seperti itu. Maaf nih Kak ya, lagi setir mobil gak sama lama nih gitu. Oke, Kak, terima kasih kakak-kakak semua, Kak Eko. Ya, baik kakak-kakak, adakah yang masih terlewat sudah semua ya? Kak Aris belum muncul ya. Kak Perli pantau. Oke, siap, Pak. Ya, level berapa Kak Perli? 10. Maaf, tadi masihnya terlambat, Kak. Nah, ini mau tanya dulu, Kak. Ini persiapan belajar itu. Kalau Persiapan malam belajar. ini 10. Kalau buat persiapan belajar malam ini Pasti 10. Level 10 lah ya, udahlah. Kalau ada siap banget, Kak. Tapi kalau yang kemarin-kemarin, karena saya kebetulan kemarin 7 hari 7 malam tarkam Kak, nggak ada berhentinya Kak. Jadi agak apa namanya ketinggalan itu materi yang kemarin seminggu ini Kak. Cair. Ini jangan keras-keras Kak. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semua. Ya, tahu nggak kenapa ini ditanyakan? Jadi gini kakak-kakak, penyelenggara juga pastinya tahu dalam kegiatan ini kita semua itu dihadapkan dengan bukan hanya kesibukan kegiatan ini. Dengan kakak-kakak bercerita menyampaikan levelnya masing-masing, maka kita tahu apa sebenarnya kondisi kakak-kakak sekalian. Kalau saya alhamdulillah level saya 10 ya. Saya siap tatap maya dengan sepenuh hati menyampaikan informasi yang ada di pertemuan pada malam hari ini terkait dengan RTL. Kakak-kakak, jadi bagi yang keluarganya masih sakit, bagi yang kakak-kakak juga yang masih sakit, bagi yang masih diuji, ya ini semua adalah ujian. Semoga keluarga kita semua
segera diberikan kesembuhan. Kakak-kakak yang masih banyak urusan, semoga diperlancar urusannya, dan tentunya semoga kita diberikan kekuatan untuk melampaui ujian-ujian tersebut. Dengan demikian, maka Amin. ya kita sedikit banyak ya mengetahui posisi masing-masing. Kenapa saya seperti ini, kenapa Kak A seperti ini. Inilah fungsinya kita berbagi di level persiapan belajar. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi kakak-kakak. Kami semua fasilitator dan penyelenggara adalah memfasilitasi kegiatan ini sepenuh hati. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita ada komunikasi dari hati ke hati. Insya Allah apa yang menjadi kendala akan menemukan solusi. Baik, langsung saja kakak-kakak, tujuan pembelajaran pada malam hari ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaiannya lini masa dengan baik dan benar. Nah, kemudian refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Silahkan kita jawab pertanyaan ini, boleh salah satu saja Kak ya, karena nanti ada kita banyakin di diskusi dan tanya jawabnya saja sehingga nanti apa yang masih menjadi kendala bisa terselesaikan malam hari ini. Bagaimana menurut kakak-kakak? Iya, silakan Kak Eko raise hand. Oh, Kak Eko pencet apa raise hand mau bertanya? Pencet kali ya. Oke. saya lihat ya. Silakan Kak Eko. Ada Anarka itu. Danar kayaknya itu Kak. Yang lain belum Kak. Oke, Eko lanjut nggak ya. apa-apa. Ayo Mas Eko. Lagi nyetir gantian dulu aja nggak apa-apa. Duluan ya. Oke. Ya. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan salah satu untuk bisa Ya menjawab. Kak, Monggo. izin Kak, izin jawab. Monggo Kak Izin Dana. menjawab. Melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat ini sangat membantu karena di sini kita kan nanti bisa saling mengisi. Mungkin apabila saya ada kekurangan nanti dari sesama teman guru bisa memberikan masukan mengenai kekurangan-kekurangan, baik itu saat persiapan, saat pendahuluan, inti, dan di penutupnya. Mungkin juga kan kalau di olahraga memang biasanya kita membutuhkan alat-alat bantu. Di sini juga tenaga juga bisa saling melengkapi. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Danar, sangat mewakili untuk semuanya. Ya, jadi sangat banyak yang manfaatnya kita berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat, khususnya di sekolah kita dalam wadah komunitas belajar, baik yang sudah ada maupun yang baru akan merintis. Tapi saya pantau kemarin sudah ada ya, hanya mungkin belum terkemas kayak Denis. Untuk programnya ya silahkan nanti bisa dikomunikasikan dengan kombel kakak-kakak. Lanjut, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silahkan dijawab, bisa lewat chat, bisa langsung present. Sudah berdampak belum Kak?
Kira-kira sudah berdampak apa belum? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah berdampak ya. Bagaimana melibatkan voice ownership peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis project based learning? Apakah pemahaman saya terhadap voice ownership dalam penerapan project based learning, pembelajaran berbasis project, sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kira-kira sudahkah kakak-kakak menerapkan voice ownership peserta didik? Jawab sudah atau jawab belum? Gimana Kak? Kalau belum jempol terbalik, kalau sudah jempol ke atas. Silahkan dikasih kode atau clue. Kalau saya ini masih menunggu. Apa ya jawabannya ya? Belum. Hari ini belum. Belum. Oke. Ada ini mikir wis apa urung nih. Oke, lanjut saja. Nanti pasti akan ketemu. Ya. Jadi kakak-kakak, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, pelatihan inilah ya kita garis bawahi. Itu tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas. Jadi yang dimau di pelatihan ini adalah paradigma kita terhadap pembelajaran PJOK itu harus berubah dan kelas kita harus berubah. Cara mengajar kita harus efektif, mengajar kita harus sesuai dengan peserta didik, berdiferensiasi. Kemudian keterampilan mengajarkan sejawat, ini pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi mengembangkan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi kita sebisa mungkin guru PJOK menjadi lokomotor sebuah program. Karena sejatinya guru PJOK adalah senang bergerak dan melalui aktivitas gerak kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Langsung ke penyampaian RTL, rencana tindak lanjut. Baik kakak-kakak, pada kali ini kakak-kakak akan dihadapkan dengan penugasan mandiri terkait dengan rencana tindak lanjut. Ya, pengantarnya saya bacakan. Pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ya. Kalau di sini disampaikan program yang dimaksud kegiatan kokurikuler, ya. Jadi kemarin program-program kakak yang masuk kelas meeting dan sebagainya itu boleh, ya kakak-kakak ya. Kalau P5 otomatis boleh. Ekstrakurikuler sebenarnya pun boleh, ya. Tapi di sini ada garis bawah. Kita fleksibel saja kakak-kakak. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kakak-kakak semua. Pengantar tugas sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajarkan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Kemarin kita sudah memetakan aset, membuat program,
bahkan langsung membuat rencana pembelajaran berbasis proyek. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah ini harus ada ya kakak-kakak dalam RTL nanti. Yang A, tujuan program, boleh di screenshot. Yang B, kelengkapan rencana dan struktur program, sudah kemarin ya, sudah khatam. Semalam juga sudah dipresentasikan. Keterlibatan komunitas, nah ini maksudnya apa? Peran serta guru PJOK sebagai lokomotor, kemudian guru mapel yang lain, aset-aset manusia yang lain dan sebagainya itu bisa dimuat. Kemudian rencana evaluasi program. Nah, ini harus ada rencana evaluasinya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang atau presentasi, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Semalam yang sudah mendekati, yang sudah menggunakan slide itu punya Kak Dini itu, ya. Sudah langsung dikanvakan dengan slide itu bisa menjadi bahan tayang. Tapi ada batasan jumlah slide-nya nanti Kak, di sini ada aturannya. Tidak terlalu banyak, kalau nggak salah maksimal 9 slide, jadi nanti dipadatkan inti-intinya saja. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah, berbasis sekolah, berkaitan RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ada notulennya, ya notulennya kakak sendiri yang buat bagaimana keberlangsungan dalam diseminasi di kombel kakak-kakak masing-masing. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video ataupun foto kegiatan, video dan foto ya. Kemudian dokumen lain yang relevan. Dokumen lain yang relevan maksudnya ya setelah kakak-kakak diseminasi dengan kombelnya, melaksanakan kegiatan pembelajarannya seperti apa, kemudian hasil atau produknya seperti apa. Rencana tindak lanjut RTL. Ini ada kata-kata bijak. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Kalau nggak melangkah-melangkah, kapan mau sampai tujuannya kayak sukan berat nakar. Modanya, ini modanya penugasan mandiri, jadi mandiri Kak. Rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian memahami aspek penilaiannya, lini masa dengan baik dan benar. Ya, ini ketentuannya kakak-kakak, di screenshot boleh. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut. Nah, bahan tayangnya program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Ya, kalau bahan tayangnya untuk diseminasi ke komunitas kakak-kakak di sekolah itu maksimal 9 slide, Kak. Nggak boleh banyak-banyak. Kemudian komponennya itu sudah diatur, tinggal melanjutkan saja. Yang pertama judul program kegiatan. Yang kedua latar belakang. Dan tujuan program. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau sekolah. Bisa di sini dimuatkan aset ya. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi atau pemantauan program. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan dan tentunya solusi. Nah, keterangannya, pertama RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan
penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Dipresentasikan, Kak, di sekolah untuk didiskusikan atau diseminasikan dulu, didiskusikan, dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumentasi lain yang relevan di LMS. Ya, jadi bahan tayang, kemudian hasil kakak-kakak diskusi dengan Kombel, di foto, ada dokumennya, itu nanti diunggah di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, idealnya program itu terlaksana dan selesai ya sesuai dengan program kita PKG. Kalau di sini ya kita fleksibel ya Kak ya. Kalau misalnya belum bisa dilaksanakan sekarang, program itu ada di tahun depan, ya nggak masalah. Yang penting dulu kepada rekan sejawat terkait dengan RTL yang akan kakak-kakak jalankan. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Lanjut? Di screenshot ya Kak ya, biar nanti sambil dipelajari. Ya, silakan Kak Eko. Kayak kamu masih nyetir itu. Gitu ya. Aisyah. Ada lagi? Ini aku lagi nyetir Kak. Saya lagi nyetir. Oh maaf ya, nyimak dulu aja dulu. Yang lain dulu aja Kak. Oke. Yang lain sebelum kita lanjut, adakah pertanyaan? Tadi Kak Aisyah. Pak Aisyah, dipersilakan. Ya, izin Kak. Ini kan masalahnya kita buat video di KBS kita. Kalau misal, kan di tempat sekolah saya itu gurunya cuma beberapa orang, 3 orang sama kepala sekolah 1/4. Kalau misal saya mengambil Kombel yang saya ada, maksudnya saya punya Kombel sendiri, tapi dari guru-guru TK itu, dan saya mengimbaskannya video saya ini, pembelajaran proyek saya ini ke anggota-anggota Kombel saya Kak. Gimana itu bisa apakah tidak? Tapi ya tetap ada guru-guru yang di sekolah saya itu masuk ke dalam Kombel yang ada pada Kombel saya. Sangat Ya gitu, bisa, terima kasih malah Kak. bagus Kak. Ya, malah bagus jadi lintas Kombel di luar sekolah. Bagus Kak, ya lanjutkan. Yang lain? Izin Kak bertanya Kak. Ya, Kak Robert, terus Joko. Kalau kan ini berbasis project. Kalau misalnya berbasis SEM, yang diajak komunitas belajarnya kalau tidak semua ataukah mungkin yang terlibat di dalam kegiatan itu saja gitu Kak? Ya project lu SEM ya project lo Kak. Berarti nggak Gini, apa? nggak semua kan ya. Iya, anu wae, diatur wae. Sementing dokumentasi ini. Saya juga nggak tahu siapa kepala sekolahnya, siapa yang ada di posisi ini, posisi itu, siapa atletnya. Silakan diatur Kak ya. Siap. Intinya RTL itu disampaikan ke rekan sejawat, bahasanya ke Kombel berarti ya. Ya dipresentasikan dulu gitu. Baik. Gimana, Kak Bo? Baik Pak. Oke. Yang lain? Kak Denis, silakan. Ya Kak Denis. Ya Kak, izin bertanya. Mohon maaf di Sambi ini. Monggo. Jadi
Jadi ini kan harus mengirimkan video dan foto mungkin. Boleh foto saja atau video edit begitu Kak? Atau harus video utuh? Bisa Kalau langsung ini, didiskusikan Kak? ya, jadi gini, video itu salah satu bukti yang paling otentik ya untuk penyampaian Oke, kakak-kakak oke. melaksanakan presentasi. Nah, terkait audien ya silahkan diatur kakak-kakak ya. Yang memang kakak-kakak kombelnya masih merintih, silahkan diatur saja. Intinya kakak-kakak dengan membacakan bahan tayang itu di video kan ya berdua. Orang saya saklek-saklek di depan Oke, rekan ya. sejawat. Terus tadi saya sempat dengar Kak, mohon maaf Kak. Jadi sempat dengar misalkan program ini bisa dilaksanakan di semester ini, bisa juga dilaksanakan di semester depan. Kan Ya, kita kan selesai di 13 Desember, berarti ya, RTL ini hanya sampai dengan video penyampaian RTL saja gitu Kak? Akhir kita atau seperti apa? bukan seperti itu. Jadi gini Kak, ini yang menjadi polemik kemarin kita fasilitator karena tugas RTL ini anggapannya itu memang digarap setelah program ini selesai. Tapi ternyata ini adalah produk dari kegiatan kita di PKKBJOK. Jadi sebisa mungkin sebelum tanggal batas upload, kakak-kakak sudah mengupload RTL dan program pelaksanaannya. Nah, bagaimana caranya silakan disiasati sendiri. Kalaupun kakak-kakak memang benar program itu di tahun depan ya, di Januari sampai Juli atau bahkan sampai Desember, silahkan kakak-kakak ambil dokumentasi dari tahun sebelumnya. Nah, karena di sini ada catatan yang belum dilakukan. Masalah Oke, oke. Iya. yang penting RTL kakak mengena, kemudian RTL rencana tindak lanjut meskipun tahun depan tetap dikumpulkan ada dokumentasi kegiatan meskipun itu dokumen-dokumen yang lawas yang Oh, baik, baik. Lini masa berupa foto, paling banyak kan foto itu Kak, kalau misalkan dokumentasi yang boleh lama. boleh Oke, oke, oke. Iya, iya. Cukup Kumpulan paham Kak foto yang sementara dibuat ini. video. ya. Ya, Videonya Kak. itu Siap. video presentasi lah di depan rekan sejawat atau di kombel, kemudian nanti setelah presentasi itu kan action ya kakak-kakak ya, mau melaksanakan program ya, Iya. pegang senjata masing-masing dokumennya diatur saja. Karena Oke, kita oke. lini masanya sebentar, kalau kita melaksanakan apa, ya kalau misalkan kelas meeting itu memang ada sebelum tanggal 13 aman gitu loh, kakak-kakak bisa Oh, maju iya, iya, iya. baru. Tapi kalau mungkin tidak memungkinkan seperti kakak-kakak ada kegiatan yang lain, keluar kota dan sebagainya, ada jadwal yang lain, ya silakan disiasati masing-masing. Oke, baik, baik. Ya, terima Lagi, kasih Kak Arif. Sementara sudah ada gambaran. Semoga ini tepat waktu lah ya, tidak molor sampai dengan due date-nya ya, deadline-nya. Oke, terima berarti kasih. intinya, Gitu. ini Kak Aisyah, berarti intinya video RTL yang disampaikan ke Kombel dan betul sekali. Nah nanti setelah ini kakak-kakak kan ada yang namanya suruh mengunggah apa itu di akhir bukti karya. Nah, kalau kakak-kakak memilih nanti akan disampaikan di bukti karya ya. Ini sebagai langkah untuk bahan bukti karya kita digarap di RTL-nya dulu. Nah, praktek berbagai praktek baik nanti bisa tuh disampaikan di bukti karya berupa video. Saya juga kemarin kami juga di Fasil juga kebanyakan yaitu bukti karyanya dari runtutan RTL yang sudah dibuat. Tinggal nambahin kegiatan realnya.
Oke, lanjut ya Kak ya. Izin Kak bertanya. Penjelasan komponen perencanaan. Oh ya, silakan. Gini Kak, ya sempat tadi sebelum saya Zoom itu sempat agak sedikit bingung nih. Dan sekarang sudah ada sedikit gambaran kan. Tadinya saya pikir saya mengajar dua tempat nih, SMK sama SMP. Tadinya apakah saya harus bikin dua atau bikin satu? Rupanya saya simak dengan apa kata teman-teman dengan adanya di SM itu kombel ya. Kalau di SMK kayaknya nggak ada kombel itu Kak. Jadi makanya sedikit ada gambaran di situ bahwa mungkin tadi kayak Kak Robertus berbicara kalau di SMK itu atau di SMA itu karena dekatnya ini adalah kelas meeting, mungkin yaitu kata Kak Robertus itu mungkin ya ambil di kelas meeting dan kita ambilnya SEM gitu Kak. Makanya tadi sempat bingung apa mau bikin dua-duanya dari kombel SMP ataupun dari SMK. Rupanya yaitu benar kata teman-teman, mungkin dipermudah saja, dibikin mudah, dan ada mungkin dokumen yang terdahulu dan disisipkan dokumen yang terbaru gitu. Jadi benar kata Kak Joko tadi, Robertus ya, jadi sedikit ada gambaran mengerti untuk membuat rencana tindak lanjut yang akan saya buat dan teman-teman. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eko. Ya, sedikit tambahan menegaskan lagi Kak Eko dan kawan-kawan. Untuk RTL itu baru rencana ya kakak-kakak, rencana tindak lanjut yang isinya memuat kakak-kakak membuat bahan tayang dan mempresentasikan. Itu dulu, membuat bahan tayang dan mempresentasikan. Intinya orang dipikir dewe, dijalan ke dewe. Tularkan dulu untuk membantu manfaatkan aset manusia rekan sejawat itu. Nah, sehingga nanti dalam pelaksanaannya, ya, pelaksanaan RTL itu jadilah sebuah karya yang namanya bukti karya. Kakak-kakak sudah membuktikan dengan karya kakak-kakak menjalankan program berbasis proyek. Nah, kita kerucutkan dulu RTL ini kakak-kakak yang semalam sudah bagus-bagus terkait dengan perencanaan pembelajaran berbasis proyek, kita kerucutkan buat yang sedemikian rupa menjadi bahan tayang yang akan dipresentasikan dengan panduan tadi, ada tujuan dan sebagainya yang tadi ini ya. Ini, nah ini komponen-komponen bahan tayangnya itu dibuat bahan tayang seperti di slide itu ada judul, latar belakang, tujuan dan sebagainya, kan ada ya di semalam program kakak-kakak rencananya. Nah itu kemudian disampaikan ke rekan sejawat, jangan lupa divideokan atau difoto. Nah setelah itu nanti kakak-kakak bisa mengunggah dan mengupload kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut dari program kakak-kakak di LMS. Nah, kemudian di sini penjelasan komponen. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, komponen yang tadi ya Kak ya, dari judul sampai kemungkinan tantangan. Judul program itu sudah ada penjelasannya. Judul program berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ada ketentuannya, uraikan secara singkat, bla 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 bla, itu sudah ada di slide. Mengembangkan ya dari pembelajaran dari modul 2.3, 2.4 sampai 2.5. Maksudnya di sini proyeknya apakah pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran atau SEM. Kemudian latar belakang, pastikan dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Jadi kalau sudah buka referensi yang saya share, ya mudah-mudahan sedikit membuka, nanti bisa di-mix dengan ide-ide inovasi kakak-kakak sekalian. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut.
Nah, kemudian jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar. Di-share untuk melihat persyaratan. Oh, ya nanti di-share ya. Kalau presentasinya nggak boleh, tapi ini milik negara, nggak boleh di-share sembarangan. Jadi mungkin yang saya share screenshot-nya saja. Nanti ya di akhir saya share ya. Terbelakang menyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan ya, latar belakang tujuan program, kemudian penjelasannya bagaimana harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK berpusat pada peserta didik, kemudian capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan, menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Jadi ada KKTP, ketercapaian ketuntasan tujuan pembelajaran juga boleh. Kemudian untuk setiap capaian berikan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini ketika dengan suara pilihan dan kepemilikan murid kembali. Ini disesuaikan Kak. Jika kakak-kakak mengajar di kelas rendah atau kelas fondasi, maka kakak-kakak harus mengomando dulu, karena tidak mungkin mereka langsung bisa jalan dengan program yang kakak suguhkan. Disesuaikan dengan kondisi peserta didik masing-masing. Kemudian struktur program. Nah, program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Kelasnya berapa, nanti akan melaksanakan, usianya kurang lebih di detail. Contoh nama proyek Yuk Gerak, Joni, Guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama, mengembangkan materi, dan seterusnya. Yuni, Guru Mapel IPA, ini struktur programnya maksudnya yang keterlibatan ya. Indrasari, Guru Mapel Bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan prestasi peserta didik dapat berupa galeri walk, PPT, video, dan sebagainya. Ya. Kalau di kakak-kakak ada ahli IT ya dimanfaatkan asetnya itu sebagai juru kamera dan sebagainya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program. Nah, ini mengerucut ke aset. Kemudian pernyataan tentang kapasitas masih aset based thinking yang bisa dimanfaatkan. Kemudian tujuh rencana evaluasi. Di dalamnya penjelasan tentang komponen ini menyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa, Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf anggota, dan sebagainya. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misal wawancara, survei, refleksi murid. Nah, maksudnya dari rencana tindak lanjut ini nanti kan akan dilaksanakan. Evaluasinya itu bisa berupa wawancara, menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik boleh, bagaimana anak kegiatan ini, dan sebagainya. Survei atau testimoni, refleksi murid, dan sebagainya. Kemudian kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana. Sebutkan saja tantangan-tantangannya. Kemudian kakak-kakak mengambil keputusan, mengambil solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Aspek penilaian, ya, ada nanti saya screenshot ya, ada tujuan, kelengkapan rencana, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Kemudian lini masanya, yang pertama penyusunan rencana, kakak-kakak susun rencananya, semalam sedikit-sedikit sudah ya, kakak-kakak tinggal menyesuaikan dengan bahan tayang atau slide presentasinya, kemudian menyusun dan unggah RTL dari penyusunan bahan tayang kakak-kakak presentasikan, jangan lupa didokumentasikan, kemudian
diunggah hasil rekamannya. Rentang waktu 6 hari dari sesi pengantar dari hari ini. Nanti dibuka lagi kalendernya. Kemudian penilaian RTL, saya nilai penilaian setelah unggah RTL dinilai oleh fasilitator, kemudian diberikan umpan balik setelah 6 hari, diberikan umpan balik RTL. Ya, catatan tambahan jika ada peserta dalam sekolah yang sama, silakan berkolaborasi, Kak. Ya, ya tidak harus membuat 2 program. Misalkan Kak Rahmat sama Kak Danar, programnya 1 kemarin, lomba kasti dan sebagainya, silakan kolaborasi. Nah, di struktur itu yang akan membedakan. Nah, nanti saat presentasi juga bisa bersamaan bergantian. Mungkin Kak Danar ketuanya, terus Kak Ahmad banyak gitu. Perannya pasti berbeda. Tadi ya yang saya share juga, saya sama Pak Edo juga ya demikian. Jadi tugas kami produknya sama tapi peran kami berbeda-beda. Jadi itu kakak-kakak silahkan yang mau bertanya atau didiskusikan. Wah, ini udah jam 8 ini. Berapa menit kira-kira? Nah, 3 menit. Ayo, kakak-kakak langsung diskusi saja. Bagaimana? Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Bertanya, Kak. Silakan Kak Robert. Kan tadi kalau satu sekolah ada 2 guru dan tugasnya sama, tapi fasilnya berbeda. Itu boleh? Boleh yo aman. Ayo orang ngerti tugasnya koncone Riko. Ya wis, melanjutkan. Yang penting namanya yo disalin. Tugasnya Kak Joko sing dikumpul Kak Denis, kayak Kak Aris karo Kak Perli. Jenenge dibedake meskipun isinya sama. Kalau beda pasil ya, tapi kalau satu pasil itu perannya dibedakan. Perannya. Kak sebagai apa, satunya sebagai apa. Yang lain, Siap. apakah sudah jelas? Cukup jelas, Kak. Cukup jelas. Terima kasih. 6 hari lagi. Keren sekali. Semangat, 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 semangat. Semangat lulus. Aman Kak, OTW edit RTL. Wah, lagi ngisian malah RTL edit. Kak Dwiki. Oke. Lanjut ya, kakak-kakak. Bikin geger ya. Orang yang ngono orang rampung-rampung ya Kak Dwiki ya. Pancing terus. Padahal ya wis nyekel apa urung. Merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemudian kakak-kakak memahami penugasan RTL. Modul 3 fokus ke pemanfaatan bagaimana kita menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita, bagaimana membuat program, memanfaatkan aset, kemudian kakak-kakak bagaimana memahami penugasan RTL yang akan ditindaklanjuti kakak-kakak. Penutup, baik kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bolehkah saya berpantun? Cakep. Urung. Belum. Kalau ladang banyak hama. Cakep. Urung, ya Allah. Tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cenderawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut dengan pengantar bukti karya.
Oke, Kak, untuk pengantar bukti karya saya Cakep. tawarkan nih. Wes, kok cakep-cakep boy. Ini ya, jadi di sini ada pengantar bukti karya, kita sepakati saja. Bukti karya ini memang sangat penting. Kita lanjut sekarang apa cari momen lain? Spill dikit-dikit dulu ya. Ya Kak, boleh di-spill Kak. Biar ada gambaran. Sipil, Kak. Oke. Nanti saya buka dulu filenya pengantar bukti karya. Iya, ini saya stop. Saya share ya. Terus. Kakak-kakak, ya kemarin kami juga sedikit ada briefing ya para fasilitator untuk menyampaikan bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak diharapkan untuk mengunggah bukti karya. Nah, sebisa mungkin bukti karya ini yang jalur dan nyalur. RTL Leopon nanti bukti karyanya ya silahkan disesuaikan. Kemudian bukti karya ini akan kita upload di PMM untuk diseminasi PKG. Nah, topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PJOK, PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini alurnya. Jadi nanti sebelum berakhir ya, sambil disesuaikan di LMS kakak-kakak itu ada unggah bukti karya minggu ke-11. Untuk minggu ke-7 dan 10 itu pembelajaran asinkron dan tatap maya. Sudah kita lakukan ini ya. Tinggal ke minggu-minggu akhir ini kakak-kakak mempersiapkan RTL dan unggah bukti karya. Nah, nanti di LMS kakak-kakak di bagian kiri itu ya, itu mengerjakannya tidak melalui semua modul yang di modul utama, tapi di menu yang sebelah kiri, Kak. Iya, saya sambil dipelajari, ini Kak, nanti ini bisa saya share lah ini ya, yang bukti karya ini. Jadi, nah ini, unggah bukti karya, itu pilihnya di sini Kak. Bukti karya, bukan yang di sini ya, bukan yang di sini, bukan yang di alur aktivitas di sini, bukan. Tapi yang di sini diklik nanti di situ akan muncul pilihan-pilihan. Nah, aktivitas bukti karya dibagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Sebagai bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nanti diruntut saja, sesuaikan saja dengan yang ada di LMS. Nah, kemudian di sini ada cara-caranya. Validasi fasilitator. Di
Di sini ada lembar pernyataan persetujuan. Nah, di sini nanti kakak-kakak ada lembar pernyataan persetujuan ya, beserta ini harus kakak-kakak buat tanda tangani. Di situ juga ada nanti lembar persetujuan yang diupload berdasarkan dengan persetujuan peserta didik dan kepala sekolah, itu wajib karena nanti kakak-kakak akan menampilkan gambar mereka atau video mereka. Kemudian kakak-kakak mengunggah lembar pernyataan sudah dilengkapi. Download dulu, disesuaikan, kemudian namanya disesuaikan dengan kakak, kepala sekolahnya dengan kakak, kemudian ditandatangani. Kemudian ya di sini ada pilihan Kak. Nanti di dalam bukti karya itu ada pilihan. Kemarin untuk penjelasannya, jadi pemilihan kategori bukti karya itu untuk praktik baik ya, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain atau praktik pembelajaran. Kalau saya ya yang saya contohkan RTL itu nanti dalamnya ada bukti karya juga saya sambung. Di RTL itu kan ada rencana-rencana mau ngadain SEM misalkan, berarti nanti video SEM-nya disertakan situ atau dokumentasi terkait dengan kegiatan SEM. Nah, itu masuk ke praktek baik atau praktek pembelajaran. Kalau modul ajar ini anu Kak, apa ya? Sudah termuat di tugas-tugas sebelumnya. Jadi saran saya kerjakan dalam bentuk video. Nah, kerjakan dalam bentuk video saja, video praktek baik, yaitu implementasi dari RTL kakak-kakak. Kemudian nanti saya share contoh bukti karya saya. Unggah bukti karyanya, ada caranya juga. Di situ silahkan diikuti ya. Di situ pilih kategori praktek baik, video, tulis diklik video, lengkapi judul bukti karya dan seterusnya. Deskripsi silakan dilengkapi kakak-kakak, ya judulnya jangan lupa ada ketentuan tolong dicatat. Ketentuannya itu judul ditambahkan hashtag PKG PJOK 2024, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Saya ketik di chat ya. Jadi judul kakak-kakak nanti itu ditambahkan hashtag PKG PJOK 2024. Kemudian hashtag guru belajar, kemudian hashtag murid belajar. Jangan lupa namanya Kak ya, tambahkan nama atau judul dari bukti karya kakak-kakak. Kan di keterangannya nih guru belajar ya, lengkapi judul bukti karya tambahan hashtag. Oke, kemudian lanjut. Ini pilih jenjangnya, sesuaikan saja, pokoknya disesuaikan jenjang SD, SMP atau PAUD. Ya. Unggah berkas di sini. Sudah ada petunjuknya semua. Oke. Kalau sudah semua nanti siap untuk dikumpulkan unggah draft bukti karya ONS kategori NPB modul ajar. Kalau kemarin sarannya gitu untuk NPB modul ajar itu sudah termuat di tugas-tugas sebelumnya. Jadi mendingan lebih enaknya lagi ya implementasi dari RTL kakak-kakak.
silahkan dibuatkan dokumentasi kegiatannya seperti apa, itu nanti bisa dibuat bukti karya. Kemudian untuk pilihan program apa namanya, pilihan bukti karyanya bisa berbagai praktik baik atau berbagai pembelajaran. Kemudian sudah lembar bukti karya dikumpulkan. Setelah semua lengkap, silahkan dikumpulkan. Setelah Anda selesai mengisi semua data mengunggah bukti karya, klik kumpulkan. Harap diingat bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator bukti karya yang Anda setujui, kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Nah, jadi bisa mungkin dikumpulkan yang terbaik ya Kak, karena ini akan muncul di PMM yang akan divalidasi oleh masing-masing fasilitator. Setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Kalau sudah ditinjau nanti akan berubah lagi. Ya, sudah sesuai atau belum sesuai. Ya, itu nanti teknisnya Fasil akan memberikan penilaian. Kalau semua sesuai berarti nilainya 100. Kalau masih 80, 90, 95 itu belum bisa tayang, maka bisa disesuaikan. Kemudian, nah jika status perlu perbaikan, silahkan diperbaiki sesuai dengan chat atau instruksi dari fasilitator. Kemudian di sini perlu perbaikan, di close saja, kemudian dibuat lagi, diunggah lagi. Kalau sudah dicek oleh Fasil, nanti kakak langsung bisa perbaikan. Tingkat bukti karya. Kalau sudah terbit, sudah berhasil terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan di PMM, diubah di PMM. Ya, di sini kakak-kakak bisa, kalau di PMM ya, ada menu. Yang pertama, menu bukti karya di platform Merdeka Mengajar, dipilih. Kemudian pilih karya saya, nanti di situ muncul bukti kategori karya yang kakak unggah itu seperti apa. Kemudian pilih karya Anda yang berhasil diunggah. Kemudian dari tombol dan karya untuk kebutuhan BKG, BJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, yang ditautkan di LMS adalah link hasil unggah ya kakak-kakak yang berhasil diunggah di PMM, bukan link video YouTube kakak, tapi link video, link salinan link dari PMM bukti karyanya kakak-kakak. Kemudian jika sudah terkumpulkan keterangan LMS akan seperti ini. Silakan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan file diunggah sama dengan yang divalidasi. Bukti karya sudah diunggah, dapat mengedit deskripsi saja. Oke. Ya, untuk langkahnya tetap diunggah di YouTube dulu, baru nanti diunggah di bukti karya. Yang disematkan di LMS itu link yang dari bukti karya Kak ya. Langkahnya ada semua. Nanti diikuti saja di LMS, ya, di fitur bukti karya, kakak-kakak nanti akan dipastikan video, tidak di-setel untuk pribadi. Sambil ini kakak-kakak. Oke ya Kak, pelajari materi lebih lanjut pertanyaan yang sharing centang melalui
Oke, itu kakak-kakak untuk materi tambahan malam hari ini sepil-sepil untuk bukti karya. Nggak usah mumet dulu, Kak. Buat RTL dulu, nanti sembari RTL itu dilaksanakan, jadilah sebuah bukti karya, proses pembelajaran atau praktek pembelajaran atau praktek baik. Sebelum saya akhiri, kakak-kakak, adakah pertanyaan? Mau tambah bingung? Ya, Kak Denis. Ya, terima kasih untuk penjelasan sepil. Ini bukan sepil, ini sudah gamblang ya hari ini ya untuk langkah-langkah alurnya untuk upload bukti karya segala macam. Tinggal nanti kita actionnya saja ini. Ya, Langsung kadang-kadang masih ragu nanti kalau misalkan di perjalanan kami saya terutama khususnya bertanya langsung lewat chat WA ke Kak Arif, nggak apa-apa ya, mohon waktunya nanti ganggu waktunya. Siap. Intinya Ya, di kalau ada menu kendala. klik bukti karya di situ kakak-kakak akan diarahkan terus untuk mengumpulkan. Sing penting Oke. dadi dhisik. Ya. Videone sing arep diunggah ngono kuwi lho. Jadi makanya Ya, saran saya RTL sebelum itu diunggah mungkin nanti biar satu suara saja gitu. Wah, ini udah pas ini 100%. Silakan di upload gitu kan lebih enak. Oke, ya. Jangan khawatir kakak-kakak nanti ada momen validasi ya kalau memang dibutuhkan. Nek ora dibutuhke ya ngopo divalidasi barang. Wong wis valid hebat-hebat kabeh kelas iki kok. Nah, paling Belajar ya, belajar. diintip bener. Jadi gitu Ya, Kak, begitu. Terima kakak-kakak. kasih, Kak. Jadi sebisa mungkin buat bukti karya yang menarik karena akan ditayangkan di PMM. Ya, nanti saya coba kirim hasil bukti karya saya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita foto bersama dulu. Ya, mohon maaf ini kelebihan sedikit 22 menit untuk sepil-sepil bukti karya. Intinya di LMS ya Kak ya, semua ada di sana dipelajari. 1, 2, 3. Semangat Kak Rifki. 1, 2, 3. Semangat semuanya. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak atas kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, senantiasa diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam, Kak. Have a nice dream. Ya.